Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang diagnosa, berdiskusi tentang diagnosa, diagnosa telapak tangan, ya, anamnesa, diagnosa-diagnosa lain, diagnosa wajah, diagnosa mata secara singkat. Karena kalau untuk diagnosa mata secara detail, memang harus menggunakan alat khusus, harus menggunakan kamera yang memang benar-benar memiliki kualitas mikro gitu ya, sehingga terlihat detail. Makanya kami kemarin menyajikan tutorial diagnosa mata secara umum saja, tidak secara khusus, tidak secara menyeluruh. Tapi mudah-mudahan itu bisa membantu. Nah, tapi kalau telapak tangan, insya Allah kami persiapkan secara detail karena itu adalah diagnosa yang paling mudah, tapi juga yang insya Allah paling mendekati akurasi yang cukup baik juga, gitu ya. Walaupun memang penggunaan apa namanya penggunaan alat-alat penunjang lainnya seperti minimal tensimeter atau misalkan alat cek gula darah, kolesterol dan asam urat yang memang diperjualbelikan bebas itu sangat menunjang, sangat bisa kita apa namanya bisa kita jadikan bahan pembantu ya. Kalau memang sudah memungkinkan memiliki itu silakan ya karena itu memang dijual bebas ya, itu dijual bebas. Kecuali kalau misalkan alat-alat yang lain, kalau alat-alat yang lain memang kita sebagai seorang terapis penyihat tradisional tidak diperkenankan. Oleh karena itu ada aturan-aturan khusus yang membatasi kita menggunakan alat-alat kesehatan ya, membatasi penggunaan alat-alat kesehatan konvensional. Bukan berarti kita dipersulit ya, bukan berarti kita dipersulit, tapi justru itu untuk mempermudah, untuk menertibkan, karena kalau dijual bebas, khawatirnya orang yang tidak bisa membacanya, orang yang tidak bisa menggunakannya, tiba-tiba mempunyai dan akhirnya menyalahgunakannya. Itu tujuan pemerintah waktu saya rapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ya. Jadi tujuan mereka mengadakan penertiban pada penyihat tradisional itu adalah membatasi supaya tidak terlalu liar. Ya. Karena ketika dibatasi saja pun banyak penyihat-penyihat tradisional yang nakal gitu ya. Banyak yang menggunakan keahliannya tanpa dasar. Seperti di video yang kemarin saya share gitu ya. Ada penyihat tradisional yang setelah melakukan terapinya tiba-tiba pasiennya meninggal. Walaupun itu ditentukan oleh takdir Allah ya, memang tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Tapi caranya dia meninggal, kalau bagi orang-orang yang berpandangan sempit itu bisa memberatkan kepada para terapisnya. Oleh karena itu, ya kemarin beberapa waktu lalu saya rapat dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, dapat arahan seperti itu. Jadi Pak, kami bukan ingin mempersulit para penyihat tradisional, tapi tujuan kami itu ingin memberikan jalur yang tepat bagi para penyihat tradisional supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau sudah seperti itu, ya, yang di video di pertemuan sebelumnya saya share gitu ya. Kalau sudah jadi seperti itu dan si keluarganya menuntut, tidak ada yang bisa melakukan tindakan advokasi. Ya sudah, silakan saja berikan hukuman kan kalau itu kan delik ya. Itu kan delik. Makanya di sini saya memberikan satu kehati-hatian yaitu dengan diagnosa tadi gitu. Ya, dan nanti pun pada materi bekamnya kita akan berikan tutorial kontraindikasi supaya tidak kita sembarangan melakukannya. Karena kalau kita sembarangan khawatirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui kelas ini semuanya yang keluar dari kelas ini bisa menerapkan metode-metode yang sesuai dengan SOP kami. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki banyak kemampuan, sudah memiliki banyak jam terbang tentang metode bekam, tapi yuk kita sama-sama satu jalan. Kalau memang ingin sama-sama di jalur ini, di jalur metode pengobatan Tibun Nabawi Al-Hijamah gitu. Jadi bukan berarti saya ingin mengajari kembali Bapak Ibu, tapi kita samakan persepsi kita bahwa dalam melakukan terapi kita jangan sembarangan. Karena di grup sendiri ya, di grup sendiri masih banyak yang saya rasa belum mengikuti pelatihan formal. Masih banyak yang menggunakannya pengalaman saya selama sekian tahun, pengalaman saya sampai selama sekian tahun. Padahal kalau kita jadikan itu sebagai dasar, itu tidak bisa sangat sangat tidak kuat gitu. Ya. Apalagi di dalam dunia kesehatan. Di dalam dunia kesehatan itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk dijadikan dasar memperkuat argumen kita. Yang pertama adalah jurnal, yang kedua expert opinion. Kalau kita hanya berpaku dari pengalaman pribadi saja, sementara dianya sendiri pun mungkin masih jagoan kampung, belum sampai ke luar, belum dikenal banyak orang, pasiennya mungkin hanya baru berapa gitu ya. Ya, pihak dinas kesehatan
kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak bisa memberikan pembelaan. Makanya yuk kita sama-sama perhatikan ya, perhatikan SOP yang insya Allah akan kami sampaikan di sini dan sama-sama kita jalankan supaya minimal mengurangi resiko yang terjadi dalam proses pembekaman. Minimal ya. Walaupun kita tidak bisa menghindari resiko karena setiap pekerjaan ada resikonya, tapi setidaknya dengan menjalankan SOP ini kita bisa mengurangi resiko yang terjadi gitu, yang mungkin terjadi. Dan yang pertama akan saya share adalah karena kita di sini judulnya Al-Hijamah. Al-Hijamah itu tentu saja akan menekankan kepada metode pengobatan bekam. Walaupun nantinya ada ruqyah, ada herbal gitu ya. Tapi yang paling dominan, insya Allah yang paling dominan itu bekam. Kenapa? Karena memang saya sendiri pun adalah terapis bekam, praktisi bekam, trainer bekam. Kalau untuk ruqyah memang saya praktisinya juga, memang saya trainernya juga, tapi fokus saya ada di bekam. Karena prinsip saya adalah ingin menjadi seorang yang ahli di satu bidang daripada kita menguasai semua bidang tapi semuanya dasar saja mentah. Lebih baik kita menguasai satu bidang tapi ahli. Pernah mungkin Bapak Ibu mendengar ada satu kisah ya, orang yang disuruh memperbaiki kapal. Memperbaiki kapal karena kapalnya tidak bisa nyala gitu. Diundanglah seorang ya mungkin teknisi senior. Teknisi senior itu minta waktu kepada yang punya kapalnya, Pak, saya minta waktu sekitar 1 minggu untuk bisa menyelesaikan ini. Ya, sama si yang punya kapalnya diberikan kesempatan, silahkan. Kemudian si teknisi ini memeriksa keseluruhan kapal. Setelah diperiksa keseluruhan kapal, teknisi ini hanya menggunakan martil atau palu. Digetok salah satu bagiannya. Tok, getok lagi satu bagiannya. Tok, satu lagi bagian satu lagi digetok dan dalam waktu seminggu nyala. Hanya digetok-getok saja, itu tidak semua, tidak semua bagian, hanya beberapa bagian saja. Ya, hanya beberapa bagian saja yang digetok. Dan memang dalam waktu seminggu, ya itu pun selama 6 hari awal tidak melakukan apa-apa, hanya melihat-lihat saja gitu. Tapi di hari terakhir, di hari ketujuh, dia getok, 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 nyala gitu. Setelah nyala, diberikanlah tagihan kepada si yang punya kapal. Dan tagihannya luar biasa, mahal. Langsung protes dong yang punya kapal. Loh, kan Bapak cuma getok-getok aja. Kok bayarannya mahal banget gitu. Ya bukan itu poinnya, Pak. Saya bisa menggetok di tempat yang tepat karena saya mempelajarinya sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Akhirnya si Bapak ini menjadi ahli di bidangnya. Nah, itulah yang saya harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi, boleh kita mempelajari ilmu-ilmu pengobatan yang lain, tapi coba cari satu fokus yang memang ingin menjadi passion Bapak Ibu. Kalau memang lebih suka ke pijat, boleh. Lebih suka ke bekam, silakan. Lebih suka ke ruqyah, boleh. Tidak ada larangan. Yang penting, sebisa mungkin kita jadilah ahli di bidangnya. Kalau mau jadi ahli di tiga-tiganya, misalkan di bekam mau jadi ahlinya, di pijat mau jadi ahlinya, di ruqyah mau jadi ahlinya, boleh-boleh saja kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, minimal satu bidang yang kita jadikan ahli. Seperti yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kenapa saya fokus di bekam? Karena memang saya adalah praktisi bekam. Walaupun memang ruqyah saya menguasai, pijat saya menguasai, tapi fokus utama saya adalah bekam. Itulah kenapa nama klinik kami namanya Al-Hijamah, nama komunitas kami namanya Al-Hijamah, nama training center kami juga namanya Al-Hijamah, karena saya menyukai sekali metode pengobatan bekam. Ya. Saya sangat menyukai sekali metode pengobatan bekam dan saya pun adalah orang yang alhamdulillah dengan izin Allah disembuhkan dari penyakit yang memang dulu saya derita dengan wasilahnya berbekam Bapak Ibu. Makanya saya sangat suka sekali dengan bekam. Ya. Nah, untuk menjadi seorang pembekam itu tentu saja ada SOP-nya, ada caranya, tidak sembarangan. Kita saja ingin menjadi pengendara motor harus ada latihannya, harus ada ujiannya, harus ada memiliki SIM-nya gitu ya. Untuk menjadi seorang terapis bekam pun seperti itu. Ada beberapa cara untuk menjadi terapis bekam. Yang pertama, kita memiliki adab. Ini poin penting sebelum ke materi yang lainnya, sebelum kita ke tekniknya. Karena kalau teknik saya yakin semuanya sudah tahu, sudah bisa. Tapi kalau untuk adabnya, tidak semua orang bisa menguasai ini. Banyak orang-orang yang adabnya masih sangat minim, dalam tanda kutip ya. Dikoreksi sedikit saja, marah-marah. Langsung menggunakan dalil, saya sudah puluhan tahun, kamu tahu apa? Padahal koreksi itu kan sebetulnya untuk membangun. Ya kalau memang diterima, silakan. Kalau memang tidak diterima, ya silakan ambil resikonya masing-masing. Cukup seperti itu saja sebetulnya dalam menerima koreksi gitu ya. Tapi di grup sendiri saya masih banyak melihat orang-orang yang adabnya masih seperti itu gitu. Makanya
untuk menjadi seorang terapis kita perlu memiliki adab terlebih dahulu. Apa saja adabnya? Yang pertama, mengutamakan tauhid. Kita di sini sebagai praktisi pengobatan sunnah. Ingat ya, praktisi pengobatan sunnah. Bekam itu adalah metode pengobatan sunnah. Tidak mungkin salah. Ya. Walaupun kemarin saya share di TikTok gitu ya, saya share di TikTok tentang bahayanya kesalahan dalam membekam bisa mengakibatkan kematian. Banyak orang yang mencak-mencak tuh yang maki-maki saya, ini menakut-nakuti, ini malah ini tidak tidak pernah kejadian, tidak pernah ada. Padahal ketika saya tunjukkan faktanya gitu ya, ada ternyata kejadian seperti itu, malah masih juga gitu ya, masih juga tidak menerima gitu. Nah, sebagai metode pengobatan sunnah, kita yakini dulu pertama sunnah tidak akan salah. Terus kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Yang salah adalah pelaksanaannya. Sholat saja, Bapak Ibu, kalau kita hanya mengandalkan satu satu ilmu saja, mungkin masih banyak yang salah sholatnya. Ya. Itu yang ibadah wajib. Makanya diperlukanlah rujukan-rujukan yang memang sesuai dengan syariat untuk melaksanakan ibadah sholat. Sama dengan metode berbekam juga. Metode berbekam juga diperlukan rujukan-rujukan yang tepat untuk bisa melaksanakan terapinya sesuai aturan. Tapi aturan yang pertama adalah tauhidnya dulu kita harus kuat. Apa? Salah satu contoh tauhid kita yang kuat. Ketika ada pasien datang, kita tidak menjanjikan akan memberikan kesembuhan. Itu poinnya ya. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Itu poin pertamanya. Jadi tauhidnya dulu yang harus kita kuatkan. Pak, Bu, silakan berbakam dengan kami, tapi kami memberikan pelayanan yang terbaik. Masalah kesembuhan kita sama-sama serahkan kepada Allah. Tidak ada jaminan kesembuhan ya, tidak ada yang bisa menjamin kesembuhan. Emang kalau kita ke rumah sakit, kalau kita datang ke dokter, mereka memberikan jaminan kesembuhan. Kalau mereka memberikan jaminan kesembuhan, mungkin tidak ada yang meninggal di rumah sakit. Ya, tapi faktanya justru lebih banyak yang meninggal di rumah sakit dibanding yang meninggal di tempat terapi-terapi kesehatan tradisional. Kalau di kesehatan tradisional mungkin masih bisa dihitung dengan jari, tapi coba yang meninggal di rumah sakit. Itulah kenapa di rumah sakit ada kamar jenazah, karena memang banyak yang meninggal. Itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kesembuhan seseorang. Sehebat apapun dia, sejago apapun dia, seberpengalaman apapun dia, tidak mungkin bisa menjamin kesembuhan seseorang. Makanya pada saat pasien kita datang, tauhidnya kita sama-sama tekankan dahulu. Yuk Bu, kita sama-sama berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Jadi bukan kita yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Itu poin poin pertama yang harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai justru pasien itu terpaku kepada kita, tawakal kepada kita, itu malah bahaya. Ya. Kalau misalkan ingin dibekam oleh kita karena merasa nyaman, karena merasa asik ngobrolnya, gitu, itu boleh-boleh saja. Tapi karena kalau berpikirnya kalau tidak dibekam sama Pak Asep tidak sembuh, ya itu bahaya. Gitu. Karena saya juga banyak pasien-pasien yang hanya ingin dibekam oleh saya, bukan karena jaminan kesembuhan, tapi karena nyaman ketika ngobrol, nyaman ketika mendapatkan terapi, nyaman ketika mendapatkan pelayanan. Itu yang terjadi gitu. Walaupun di tempat saya ada beberapa orang terapis-terapis yang terdapat gitu ya yang di tempat saya, tapi beberapa pasien memang inginnya diterapi oleh saya secara langsung gitu. Ya, kalau seperti itu bukan pelanggaran tauhid, tapi memang ada faktor plus dalam bidang pelayanan yang saya berikan gitu kepada pasien-pasien saya. Jadi kalau seperti itu silakan Bapak Ibu kuasai marketingnya, kuasai public speakingnya supaya Bapak Ibu bisa menjadi seorang terapis yang bisa memberikan kenyamanan bagi pasien-pasiennya. Ya, bukan berarti Bapak Ibu memiliki jaminan bisa menyembuhkan. Itu tidak dibenarkan ya. Karena saya banyak mendengar harus di tempat Anda, di tempat sana. Kalau tidak ke sana tidak sembuh. Ada yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kalau seperti itu sudah pelanggaran tauhid. Ya, sudah pelanggaran ketawakalan. Yang kedua, harus mengamalkan sunnah. Kita sebagai seorang terapis tibun nabawi. Tibun nabawi itu adalah pengobatan cara Nabi. Kita ingin mengamalkan sunnah Nabi dalam bidang kesehatan, tapi kitanya tidak mengamalkan sunnah. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan keyakinan kepada pasien kita? Bagaimana mungkin perjalanan kita melaksanakan terapi bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Tapi kan sunnah itu banyak, Pak. Ya memang sunnah itu sangat banyak yang kita lakukan, yang sebisa kita, yang semampu kita.
Kalau sudah mampu beristri empat, silakan. Tapi kalau belum mampu, ya jangan gitu kan. Itu bagian dari sunnah juga. Sunnah-sunnah yang lain masih banyak. Kita melaksanakan sholat sunnah, saum sunnah, gitu kan masih banyak juga yang bisa kita lakukan. Gitu. Ya, jadi silakan laksanakan sunnah yang memang kita mampu. Laksanakan sunnah-sunnah yang memang kita bisa lakukan. Jangan kita memaksakan harus menguasai semuanya. Walaupun lebih bagus kita laksanakan semuanya. Ya. Ibadah umroh sudah selama kita sudah mampu kita laksanakan. Kalau memang belum mampu, yuk kita niatkan. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lainnya seluruh anggota dari kelas ini bisa bersama-sama melaksanakan ibadah umroh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, yang pertama itu, yang kedua mengamalkan sunnah. Yang ketiganya memiliki sikap humanis bukan komersil. Tapi kenapa di tempat-tempat bekam profesional itu ada tarif? Tarif itu adalah bagian dari akad. Ya, sekali lagi saya tekankan, tarif itu bagian dari akad supaya ketika pasien dengan terapisnya sama-sama memiliki standar. Kalaupun memang pasiennya keberatan, terapisnya sudah punya standar. Ya sudah, nggak apa-apa kalaupun memang tidak mampu. Begitupun pasiennya. Ah, saya kalau misalkan bayar segini, kemurahan, saya pengen bayar lebih mahal. Itu lebih bagus. Ya, jadi tarif itu standar. Nah, kita gunakan standarnya seperti apa? Kita gunakan standarnya sesuai dengan kelayakan. Contohnya kalau kita menggunakan barang habis pakainya tidak lebih dari 20.000, kemudian maintenance barangnya tidak lebih dari 10.000, dan biaya-biaya lainnya paling paling mentok cuma sampai 40.000, ya kita kita terapkan mungkin sampai 50.000, 70.000 masih wajar gitu. Tapi karena saya menggunakan barang-barang yang premium, zaitunnya saya gunakan langsung dari Arab atau misalnya dari Palestina, langsung saya gunakan zaitunnya. Jarumnya saya pakai yang termahal, kopnya saya gunakan yang paling eksklusif. Menarikkan lebih mahal dari itu, silahkan. Ya, karena sesuai. Nah, jadi tidak ada larangan untuk bisa mentarif bekam. Walaupun ada hadis yang mengatakan bahwa upah seorang pembekam itu adalah sesuatu yang jelek. Seperti upahnya para wanita panggilan. Memang ada hadis itu dan sahih. Tapi di hadis yang lain, Rasulullah sendiri pun memberikan upah yang layak kepada yang membekamnya. Dan sama-sama sahih kedudukannya. Jadi gimana? Di sini Rasulullah mencontohkan kalau di hadis yang pertama itu memang karena pembekam-pembekam pada zaman itu menggunakan tarif yang seenaknya. Kadang memberatkan pasiennya, tapi ketika Rasulullah memberikan upah kepada yang membekamnya, itu diberikan tarif yang wajar, yang layak. Begitu juga kita pun wajarkan. Kalau misalkan kita dipanggil, terus ada biaya transport, ya kita jangan nolkan itu. Kita pasang aja untuk biaya transport ini Bu, ya mohon maaf, saya terapkan ini karena ya kalau tidak ada biaya transport saya nggak bisa pulang, gimana gitu kan. Jadi wajar. Jadi ya, itu bukan sikap komersil, bukan, tapi itu sikap justru mengutamakan akad. Karena di dalam syariat Islam, apalagi dalam hukum muamalah, akad itu poin penting. Kalau kita tidak ada akad, nanti jatuhnya kepada gharar. Nah, bahkan bisa kepada riba gitu. Ya, makanya akad itu penting. Kalau ada tarif, ya silakan disesuaikan saja. Jadi tidak ada aturan harus berapa, tidak sesuai saja, sesuaikan. Kalau misalkan panggilan, biaya transportnya 150.000, masa iya kita tarifkan 100.000? Kan nggak mungkin gitu ya. Ya, sesuai saja. Misalkan biaya transportnya 150.000, biaya habis pakainya berapa, 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 terus kita tarifkan ke pasien kita 250.000, ya sesuai, wajar. Gitu ya. Jadi, sekali lagi, kita sikapnya itu bukan komersial seperti itu, tapi kita menerapkan akad. Dan itu pun masih bagian dari sikap humanis kita. Yang berikutnya, menghargai privasi pasien. Ini nih yang paling sering saya lihat gitu ya. Membekam, udah tahu membekam lawan jenis salah. Diposting lagi. Ya, itu naudzubillah itu dosa jariah. Ya, laki-laki membekam perempuan itu sudah salah. Diposting sehingga kelihatanlah aurat perempuannya di media gitu ya. Itu jauh lebih salah lagi. Naudzubillah itu dosa jariah. Setiap orang yang melihatnya, si yang pemoting ini kebagian dosanya. Makanya saya sendiri pun sekarang tidak pernah lagi memposting pasien-pasien saya yang dibekam, nggak pernah. Karena kalaupun mereka mau, khawatirnya ada sesuatu yang memang tidak boleh diperlihatkan. Apalagi di media sosial, sekarang itu ada aturan dari pemerintah tidak boleh memposting darah.
tidak boleh memposting darah. Di media-media besar pun kan kalau darah di blur ya, dihitam putihkan. Nah, kita pun tidak boleh memposting darah. Khawatirnya nanti melanggar UU ITE. Kalau sekarang sampai saat ini masih aman, alhamdulillah. Tapi hati-hati kalau ada orang yang tidak suka dengan kita terus melaporkan itu dan ada pasalnya, kita bisa berbahaya. Makanya sebaiknya jangan memposting darah. Kalaupun mau memposting bekam, silakan sebelum ada darahnya. Dan itu pun yang dibekamnya yang aman, laki-laki ya. Itu pun hanya bagian-bagian tertentu saja. Tentunya kalau ada laki-laki dibekam di area betisnya, di area pahanya ya jangan dibekam, jangan diposting. Karena itu bisa memperlihatkan auratnya. Kan aurat laki-laki dari pusat sampai lutut itu tidak boleh diperlihatkan. Ya, makanya kalau misalkan cuma di bagian kahil, ketipain gitu ya, di apa di posting silakan silakan saja. Dan sebaiknya jangan terlihat darahnya, jangan terlihat darahnya. Karena ada aturan yang melarang memperlihatkan darah di media. Makanya sekarang itu kan televisi tidak pernah memperlihatkan darah gitu ya. Kalaupun ada darah pasti di blur. Kayak video yang kemarin saya share, darahnya kan dihitam putihkan gitu. Itu karena memang saya ambil dari Trans 7 ya, on the spot Trans 7 yang sudah mengetahui aturan itu. Saya pun sekarang tidak pernah lagi memposting orang yang dibekam yang keluar darahnya. Makanya saya lebih lebih fokus kepada sharing-sharing ilmunya. Untuk mempromosikan diri bahwa saya seorang pembekam, saya lebih sharing-sharing ilmunya. Kemarin saya ada pengalaman membekam si fulan, tidak saya sebutkan namanya. Membekam si fulan dengan keluhan ini. Saya bekam titik ini, alhamdulillah mendapatkan kesembuhan dan berbagai macam testimoni-testimoni seperti itu. Tapi yang jelas hargai, jangan sampai kelihatan, jangan sampai benar-benar disebutkan identitasnya. Itu sebuah larangan yang fatal ya. Yang berikutnya, memberikan motivasi positif. Jadi ketika ada pasien yang datang kepada kita, satu kali belum sembuh, dua kali belum sembuh, tiga kali belum sembuh juga, ya memang kita tidak bisa menjanjikan kesembuhan. Kita berikan motivasi positif, Pak, Bu, mungkin Ibu sama Bapak sedang diuji oleh Allah kesabarannya dan mudah-mudahan dengan sakitnya Bapak Ibu itu bisa mendapatkan pahala kesabaran yang berlipat ganda sehingga mempermudah nantinya masuk surga gitu ya. Banyaklah caranya seperti apa gitu ya. Karena ya saya juga mengalami sendiri ya, ada pasien yang sekali bekam alhamdulillah sembuh. Ada pasien yang sudah berpuluh kali bekam masih belum sembuh, baru sembuh setelah berpuluh-puluh kali bekam. Ada pasien yang sampai sekarang tahunan saya bekam masih belum sembuh juga ada. Kenapa? Karena memang ya kuncinya kita tawakal kepada Allah dan karena saya berikan motivasi positif bahwa kesembuhan itu memang Allah yang memberikan, yang sudah tahunan ini pun tetap rutin datang setiap bulan sekali untuk berbekam. Ya minimal untuk menjaga kesehatannya lah seperti itu. Dan untuk melaksanakan sunnahnya, itu yang menjadi motivasinya. Ya alhamdulillah. Kalau seperti itu mudah-mudahan bisa menjadi ladang pahala juga bagi saya. Gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga ya minimal bisa menerapkan seperti itu. Atau lebih bagus lagi, lebih lebih bagus lagi caranya silahkan. Ya, gitu ya. Yang berikutnya menjadi teladan dalam syariat. Kita sebagai seorang terapis bekam, ketika ada pasien datang pas waktu azan zuhur, kita bekam dulu atau kita sholat dulu? Saya rasa kalaupun kita tinggal sholat dulu atau kita ajak sholat dulu, pasien ini tidak tidak akan sampai ngedrop, ya, tidak akan sampai ngedrop, masih bisa kita bekam setelah sholat. Makanya ketika ada pasien datang, kita waktu azan gitu ya, azan zuhur, azan asar gitu ya, kita ajak sholat dulu saja. Dan kitanya pun membiasakan diri sholat berjamaah. Jadi kalaupun pasien-pasien kita datangnya ketika sudah selesai waktu sholat, kita baru datang dari masjid kan mereka pun merasa tenang. Oh iya, terapis kita ini memang sedang menjalankan syariat Islam, sholat berjamaah di masjid. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya walaupun di rumah tepat waktu lah gitu. Ya, dan syariat-syariat yang lain gitu kita menjaga eh, diri kita dari maksiat gitu ya. Kita menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jadi perbuatan oleh Allah gitu. Jadi itulah sebagai seorang terapis itu kita pun harus menjadi teladan di dalam syariat. Dan juga tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ini poin penting ya. Dan ini masih banyak di grup yang melakukan. Di grup, apalagi di grup umum ya, di grup umum yang saya kelola, masih banyak yang melakukan ini. Membekam lawan jenis yang bukan mahram dengan berbagai macam dalil. Bukan dalil ya, dengan berbagai macam dalil. Darurat lah, tidak ada lagi lah pembekam di sana, dan macam-macam alasan gitu ya. Padahal kita dalam segi syariat, jangankan untuk melihat aurat dari lawan jenis yang bukan mahram.
Ketika memandang wajahnya saja, kita harus dudul basor, menundukkan pandangan. Ini sampai melihat auratnya. Takutnya kita memperjuangkan sunnah. Sunnah dari mana? Ya, sunnah dari mana? Ketika kita membekam lawan jenis itu sudah melanggar syariat, maka sunnahnya pun sudah tercoreng sunnahnya pun. Tapi bagaimana kalau misalkan di tempat saya tidak ada pembekam perempuan? Ajari minimal istrinya saudara bapak, istri atau saudara bapak yang perempuan untuk membekam. Ya, kan sekedar membekam saya yakin semuanya bisa. Bapak yang menjadi komandonya. Misalkan siapkan kertas ya Bapak, ada pasien perempuan, oh ini Pak penyakitnya ini. Nanti di bekamnya titik ini, yang standar aja kan, titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Silakan berikan ke siapa yang memungkinkan bisa membekam di situ. Makanya lebih bagus kalau di tempat kita itu punya pembekam-pembekam yang lawan jenis kita, dan ada lagi partner kita yang mungkin perempuan. Kalau saya alhamdulillah sama istri saya gitu ya. Jadi kalau misalnya yang lain, kalaupun mau membekam ke tempat orang lain gitu ya, home care panggilan, ya kita pastikan dulu yang mau dibekam siapa. Kalau yang mau dibekamnya laki-laki ya oke, kita sebagai laki-laki datang. Tapi kalau yang dibekamnya perempuan, kita ditemenin oleh terapis perempuan, ya, gitu. Jadi itu lebih aman insya Allah gitu. Terus kalau darurat bagaimana? Coba saya tanya sedarurat apa? Kalau misalkan dokter kandungan atau misalkan dokter spesialis gitu ya, dokter-dokter bedah gitu, laki-laki menangani perempuan itu memang darurat. Contohnya kalau misalkan ibu-ibu hamil dan harus melahirkan saat itu. Sementara ketika datang ke rumah sakit tidak ada dokter kandungan yang perempuan, adanya dokter kandungan yang laki-laki. Itu memang harus ditangani saat itu. Jadi mau tidak mau itu harus dilakukan penanganan walaupun orang yang bukan mahram, ya, oleh lawan jenis yang bukan mahram. Begitupun dokter bedah yang mengoperasi gitu ya. Mengoperasi perempuan yang misalkan perempuan yang memiliki kanker payudara atau kanker-kanker lainnya. Itu kan bagian vital, bagian intim yang memang tidak boleh sebetulnya tidak boleh dilihat bahkan. Tapi karena tidak ada dokter bedah perempuan yang mau tidak mau, kita dokter laki-laki itu memiliki rukhsah dalam hal darurat. Boleh melakukan itu. Untuk bekam, apakah kalau kita tidak bekam saat itu, pasien itu akan mengalami kegawat daruratan? Tadi kalau yang melahirkan, kemudian tidak segera ditangani, mungkin bisa ibunya yang meninggal, bayinya yang meninggal, atau dua-duanya yang meninggal kalau tidak segera ditangani. Begitupun yang mengalami penyakit kanker tadi ya, kalau tidak segera dilakukan operasi, kankernya bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kalau pasien bekam, tidak dibekam saat itu, coba saya tanya, tingkat kedaruratannya sampai sejauh mana? Apakah kalau kita tidak bekam saat itu, pasien itu akan meninggal? Apakah kalau tidak kita bekam saat itu, pasien itu akan mengalami penyakit yang lebih parah? Justru kalau ketika pasien itu mendapatkan penyakit yang lebih parah, jangan kita bekam. Khawatirnya imunitasnya turun, khawatirnya daya tahannya lemah. Kalau kita bekam malah mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita konsultasikan memang dengan yang ahli. Gitu. Jadi tidak ada alasan karena darurat. Karena kalau kita tidak bekam saat itu pun, aku yakin pasien tidak akan meninggal kalau kita tidak bekam saat itu. Ya, bedanya dengan tadi dengan yang melahirkan gitu. Kalau yang melahirkan memang ada resiko meninggal kalau tidak ditangani saat itu. Ya, makanya tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram itu SOP yang paling penting. Makanya ketika nanti Bapak Ibu membuat KTA yang kami punyai, itu harus menandatangani surat komitmen dulu. Salah satu komitmennya adalah tidak membekam lawan jenis yang bukan mahram. Kalau masih melakukan itu, berarti keanggotaannya kami coret. Ya. Tidak masih melakukan itu dan ketahuan, ada laporan, berarti keanggotaannya kami coret, tidak lagi menjadi anggota kami. Karena ini SOP kami tidak mau ada menjadi bagian dari dosa yang dilakukan oleh terapis-terapis yang ada di naungan kami. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu eh, mau membuat KTA, saya harap sudah tidak lagi membekam lawan jenis yang bukan mahram. Ya. Yang berikutnya menjadi teladan kesehatan. Seorang terapis, tapi kondisinya memprihatinkan. Kira-kira pasien-pasien kita akan percaya atau tidak? Mungkin kalau pijat tunanetra ya memang karena itu eh, apa ya takdir dari Allah dan keahliannya memang dengan tunanetranya itu bisa lebih sensitif dalam perabaan sehingga menjadi pijat tunanetra.
Tapi kalau kitanya sempurna, tapi kitanya tidak menjadi teladan dalam kesehatan itu berbahaya. Contohnya apa? Seorang terapis masih merokok dan merokoknya masih bersama pasiennya gitu. Itu kan pasiennya akan mengambil tanda tanya gitu. Ini terapisnya benar nggak ya? Gitu. Tapi kalau terapis datang sudah rapi datangnya, badannya kelihatan sehat, tidak merokok dan pokoknya kelihatannya sehat lah gitu ya. Saya yakin pasien akan lebih percaya. Ini mah pas datangnya kucel karena mungkin muka perokok pasti beda lah ya. Muka perokok itu pasti beda. Jadi mau datangnya wajahnya kusam karena banyak nikotin di dalam darahnya, pasien pun akan banyak yang tidak percaya. Dan ini salah satu menjadi poin penting juga. Kalau kita ingin menjadi terapis yang dihargai oleh pasiennya, silakan jadilah teladan di dalam kesehatannya. Jangan menjadi seorang terapis yang justru mengarahkan pasien kita kepada yang tidak sehat. Ajak ngerokok bareng itu kan fatal itu ya. Kita sebagai terapis nggak pernah olahraga sama sekali. Itu juga salah satu tindakan fatal gitu. Ya, walaupun kita memang udah usia 40 tahun lebih ya minimal setiap seminggu 2 kali, seminggu 3 kali jalan pagi lah minimal 30 menit gitu ya untuk menjaga kesehatan kita. Dan pasien kita melihat itu sambil saling menyapa di jalan kalau ketemu dengan pasien kita akan percaya oh iya benar ini praktisi kesehatan nih karena hidupnya memang sudah sehat. Harus jadi teladan dalam kesehatan. Termasuk pola makan. Ketika kita merekomendasikan pola makan kepada pasien kita pun sudah melakukan itu lebih bagus. Ya, berikutnya tidak merokok dan rutin berolahraga, menghargai dan menghormati sesama, memposisikan diri sebagai sahabat. Jadi sebagai seorang terapis itu bukan kita menggurui pasien-pasien kita, tapi kita membersamai pasien kita ketika akan mendapatkan ketika sedang berjalan menuju proses kesembuhan. Cakap dalam bersosial. Ini pun penting ya. Sebagai seorang terapis, kita tuh harus terima oleh semua kalangan yang ada di sekitar kita. Jangan merasa eksklusif, jangan merasa seperti orang yang paling wah gitu ya. Tapi kita tuh masuk ke semua kalangan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita diterima oleh semua kalangan yang ada di sekitar kita, ketika kita memberikan rekomendasi, ketika kita memberikan saran untuk kesehatan, itu pasien-pasien kita akan lebih mudah menerimanya. Beda kalau kitanya justru tidak diterima, nanti pasien-pasien kita justru atau masyarakat kita malah mencibir, apaan sih? Siapa dia gitu. Ya, makanya kita harus cakap dalam sosial ya. Kemudian tidak promosi berlebihan seperti tadi ya, tidak sampai mau apa memberikan koar-koar bisa menyembuhkan penyakit ini, bisa menyembuhkan penyakit ini. Lah yang bisa menyembuhkan siapa? Kalau misalkan itu masuk UU ITE ya, bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, D. Kalau bagi orang yang ngerti, dibekam oleh bapak dan tidak sembuh itu bisa masuk delik loh. Deliknya penipuan. Katanya bisa menyembuhkan, kok saya tidak sembuh. Nah itu bahayanya di situ. Makanya dokter spesialis pun kan tidak menyebutkan bisa menyembuhkan penyakit apa gitu. Contoh dokter spesialis paru tidak menyebutkan bisa menyembuhkan penyakit paru, tidak kan? Mengobati. Perkara sembuh atau tidak silakan itu belum apa hak prerogatifnya Allah. Karena saya banyak melihat gitu ya, pelayar-pelayar di antara terapis-terapis itu misalkan terapis kesehatan fulan menyembuhkan penyakit A, B, C, D sampai beredel banyak banget. Wah, itu kalau ketahuan sama pihak apa namanya? Binwas Yankesrad itu bisa bahaya. Karena kalau misalkan ada orang yang paham hukum, contohnya dia punya asam urat, di sana bisa disebutkan bisa menyembuhkan penyakit asam urat, dia diterapi oleh bapak atau ibu, tidak sembuh, wah itu bisa sampai ke ranah hukum nantinya, karena masuknya ke penipuan. Makanya promosinya cukup saja, selayaknya saja. Beritahukan saja kepada pasien-pasien kita bahwa kita itu adalah terapis apa gitu. Jadi tidak sampai harus menyebutkan bisa menyembuhkan yang ini tidak ya. Karena khawatir ada kasus seperti itu. Karena ini pernah kejadian. Saya mendapatkan laporannya dan saya tidak bisa apa-apa karena memang itu melanggar aturan. Ya. Saya itu pernah tergabung dalam Binwas Yankestra Jabar, Badan Perlindungan dan Pengawasan Yankestra, pelayanan kesehatan tradisional di Jawa Barat. Dan ketika terjadi hal seperti itu, ya saya tidak bisa berbuat banyak karena memang itu sudah melanggar kode etik terapis. Makanya para terapis, kalau terapis profesional, tinggal kalau punya klinik tinggal tentukan aja geria sehat apa, rumah sehat apa gitu. Terapinya sebutkan apa saja, udah cukup. Karena kalau saya lihat di berbagai media, apalagi di grup-grup ya,
di grup-grup yang saya kelola gitu, banyak sekali rumah sehat anu atau terapis anu menyembuhkan penyakit A, B, C, D, wah sampai banyak. Itu bahaya ya. Jadi itu termasuk dalam promosi yang berlebihan. Kemudian kita pun sebagai seorang terapis selain memiliki adab, kita pun harus memiliki skill. Tentu saja skillnya kalau misalkan sebagai terapis bekam, ya harus bisa memiliki pengetahuan dasar tentang ilmu kesehatan, memiliki skill kemampuan aplikatif di Nabawi. Sebagai seorang terapis bekam ya harus bisa membekam. Sebagai seorang terapis rukyah ya harus bisa merukyah. Terapis pijat ya harus bisa melakukan apa bisa bisa mijat gitu. Kemudian menguasai metode diagnosa dasar gitu, yang kemarin saya share ya, memiliki perlengkapan dasar terapi. Contohnya kalau pembekam ya otomatis harus punya alat bekam lengkap. Ya. Jangan sampai ketika akan membekam tidak ada jarumnya. Ketika akan membekam koknya nggak ada gitu. Ya mau gimana gitu. Makanya harus memiliki perlengkapan dasar. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, ini penting ya. Menjadikan pasien sebagai sumber ilmu bukan sebagai sumber penghasilan. Jadi ketika pasien datang itu kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah Engkau memberikan kembali ilmu kepada saya. Karena setiap pasien itu beda-beda. Walaupun penyakitnya sama, penanganannya berbeda, pelayanannya pun berbeda. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kita didatangkan pasien-pasien yang memang menjadi sumber ilmu bagi kita. Kemudian, kalau terapis profesional, kita memiliki skill, legalitas, dan manajemen. Soalnya kita akan bahas ya nanti di pertemuan selanjutnya. Sebagai seorang terapis, apalagi terapis bekam sunnah, kita jadikan apa yang kita lakukan itu adalah metode dakwah sunnah. Ya, kita jadikan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan itu sebagai media dakwah sunnah. Kenapa kita sebut bekam sebagai metode sunnah? Karena memang ada hadisnya yang kuat, yang sahih, yang mengatakan bahwa bekam ini dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri pun hanya ya, bukan hanya melakukannya saja, tapi Rasulullah itu disuruh ma mararta lailatul asra bi bimalati ila qalu ya Muhammad mur umataka bil hijamah. Tidaklah aku berjalan di hadapan para malaikat pada malam aku diisrokan kecuali mereka berkata, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu berbekam. Dari hadis ini saja sudah jelas gitu. Bahwa bekam itu bukan cuma sebetulnya bukan cuma bernilai sunnah gitu, tapi lebih dari itu. Kenapa? Karena siapa yang memerintah? Para malaikat. Para malaikat tentu saja diperintah langsung oleh Allah. Dari beberapa tafsir yang saya pelajari, kenapa para malaikat yang menyampaikannya? Padahal waktu itu Rasulullah sedang Isra Mi'raj, sedang bertemu dengan Allah langsung. Kenapa tidak langsung Allah yang menyampaikannya? Karena kalau Allah langsung yang menyampaikannya, nanti hukumnya akan menjadi wajib seperti halnya sholat. Sementara kita tahu tidak semua orang bisa dibekam, tidak semua orang memungkinkan dibekam. Kalau sampai tidak bisa dibekam, kalau hukumnya wajib, maka dia akan berdosa. Maka Allah dengan kemahatauannya, kemahabijaksanaannya, diperintahkanlah kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Rasulullah. Maka hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Bayangkan kalau bukan hukumnya wajib, sementara kita sebagai seorang yang anemia, kita sebagai seorang yang memiliki hipertensi maligna, kita memiliki apa diabetes mellitus yang sudah di tahap ganten. Kebayang kalau kita diwajibkan berbekam, bukan malah sembuh, tapi malah menambah penyakitnya. Makanya Allah karena maha bijaksana beliau, maha mengetahui, akhirnya disampaikanlah kepada malaikat. Ya, malaikat, sampaikanlah kepada Muhammad bahwa perintahkanlah umatnya berbekam. Itu di dalam Sahihul Jamil 5671. Ada juga yang mengatakan ini hadis Bukhari. Ya memang Bukhari juga meriwayatkan ini, Imam Muslim juga meriwayatkan ini. Jadi silahkan mau ambil referensi yang mana selama hadisnya masih yang ini. Karena ini adalah dasar kita meyakini bahwa bekam adalah bukan cuma metode pengobatan sunnah, tapi metode pengobatan langit. Bayangkan para malaikat yang mencontohkannya. Sementara malaikat kita tahu tidak memiliki darah. Tapi kenapa mereka mencontohkan kepada Rasulullah sampai Rasulullah tahu titik-titik bekam. Titik Al-Kahil di sebelah sini, Al-Asdain sebelah sini, terus titik di Al-Warik sebelah sini. Rasulullah sampai menjelaskan itu. Ya memang karena Rasulullah itu dicontohkan oleh para malaikat. Para malaikat tahu dari Allah. Makanya ketika diteliti, ya titik-titik bekam oleh para ahli, itu khasiatnya satu titik saja bisa sampai menyembuhkan 72 jenis penyakit.
Karena yang memberitahunya bukan cuma jurnal dari para ahli, tapi langsung dari Allah. Terus kalau begitu boleh dong saya melakukannya tanpa tanpa disertai dengan yang lain karena kan sedang melaksanakan apa yang sedang Allah perintahkan. Ya tetap ketika kita akan melakukannya harus disertai dengan ilmu yang memadai. Ya, tidak boleh kita hanya bermodalkan apa itiba kepada Rasulullah terus kita melakukannya ya. Kalau memang langsung bertemu dengan Rasulullah dan diajari boleh. Tapi kalau memang tidak diajari oleh Rasulullah maka kita punya referensi-referensi yang lain yang menunjang. Boleh dari kombinasi dari tenaga kesehatan konvensional, boleh juga kombinasi dari TCM, boleh juga langsung membaca buku-buku Tibun Nabawi, itu luar biasa. Silakan. Yang jelas, ketika kita akan melakukan terapi bekam ataupun terapi apapun itu, sebaiknya kita jadi ahli di bidangnya. Ya. Jangan hanya bisa saja. Karena kalau hanya bisa saja, anak saya pun yang baru 5 tahun, kalau disuruh membekam saya, dia bisa. Nah, tolong bekamin saya, abah di sini nih, di pundak. Dia bekamin, padahal baru 5 tahun. Ya. Tapi kita sebagai orang yang sudah dewasa, marilah kita perdalam ilmunya supaya kita bisa memberikan manfaat lebih dari terapi metode pengobatan langit ini. Ya, itu ya dasar kita melaksanakan terapi bekam. Jadi bukan sekedar ingin eh, menyehatkan masyarakat, tapi juga menebarkan syiar sunnah kepada masyarakat melalui kesehatan. Insya Allah itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Beda ketika kita menyampaikan ilmu fikih misalkan. Fikih itu banyak sekali apa namanya perbedaannya gitu. Tapi kalau ilmu kesehatan tidak terlalu banyak perbedaannya. Selama apa? Selama kita merujuk kepada sesuatu yang benar. Ya, seperti itu. Kemudian, khairumat tadawaitum bil hijamah. Ini juga sama, Sahih Bukhari Muslim. Itu yang menjadi keutamaan berbekam karena memang Rasulullah mengatakan khairumat tadawaitum bil hijamah. Kemudian sifa'u bisalasa tarbatin asal satu tinijam al kaitin nar wa ini anha umati anil kai. Dan juga sama Sahih Bukhari ini pun sabda Rasulullah bahwa kesembuhan terdapat dalam 3 hal minum madu, berbekam dan kai. Kai itu sundutan besi panas. Tapi aku melarang umatku untuk melakukan kai. Lah, gimana? Katanya kai metode pengobatan terbaik tapi dilarang. Ya, karena dari beberapa tafsir dinyatakan walaupun kai itu adalah metode pengobatan terbaik, tapi di samping khasiatnya ada juga madorotnya, ada juga efek sampingnya. Ya, maka Rasulullah tidak menganjurkan, ya bahkan melarang melakukan kai. Makanya yang kita ambil dua saja, minum madu dan berbekam. Ada lagi yang lainnya gitu ya, bekam wal fasdu ada juga yang seperti itu. Ya. Jadi yang fasdu pun boleh. Ya silakan silakan aja kalau memang fasdu. Cuman yang saya ambil yang dua ini aja. Nah, dalam sejarah perkembangan bekam, kita harus sadari dulu bahwa bekam itu bukan cuma pada saat Rasulullah saja. Bekam itu tidak hadir pada masa Rasulullah saja. Tapi jauh sebelum Rasulullah hadir, bekam sudah ada. Pada zaman Mesir kuno, pada zaman Cina kuno, pada zaman Babilonia kuno, bekam sudah ada. Bahkan di satu surah ya, di satu surah, Firaun sendiri pun dibekam oleh para tabibnya. Ya, di Cina pun dibekam. Orang-orang Babilonia seperti eh, keluarga kerajaan Namrud gitu ya, itu pun dibekam. Ya. Tapi disempurnakan oleh Rasulullah ketika beliau melaksanakan Isra Mi'raj. Nah, maka Rasulullah memperlihatkan teknik berbekam yang tepat seperti contoh yang diperlihatkan oleh para malaikat. Ya. Kemudian ini contoh-contoh pembekaman-pembekaman pada zaman-zaman sebelum Rasulullah. Ya. Dan ini ketika sudah dilaksanakan oleh para ilmuwan Islam pasca Isra Mi'raj dan ini pada abad ke-18 di Italia ya. Kalau kita melihat ini, Masya Allah, berarti bekam itu sudah jauh dikenal di dunia sebelum masuk ke Indonesia. Masuk ke Indonesia bekam itu sekitar abad ke-19. Ya. Bekam masuk ke Indonesia itu sekitar abad ke-19. Tapi kalau kita lihat di Italia sendiri, Galen melaksanakan terapinya dengan terapi yang dengan fasilitas yang luar biasa. Kalau kita masih sembarangan, berarti kita mengalami kemunduran sebetulnya. Karena abad ke-18, Galen di Italia sudah melaksanakan terapi seperti ini. Makanya kita harusnya lebih modern lagi dibanding Galen gitu ya. Karena fasilitas itu sudah lebih memungkinkan gitu. Ini para ulama-ulama yang
memang mempelajari ilmu Tibu Nabawi ya, ada Al-Zahrawi, ada Ibnu Sina, ada Ibnu Al-Nafis, ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ini adalah ulama-ulama pada masa kejayaan Islam di dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya. Ada seperti ini ya. Eh, Ibnu Al-Nafis itu kan bapak operasi, dan ada Al-Zahrawi juga adalah bapak yang apa yang mengetahui sistem saraf gitu. Luar biasa ya. Cuma untuk literasi-literasi kedokteran modern ini, pengetahuan-pengetahuan dari ulama-ulama Islam memang sekarang memang dihapuskan seolah-olah tidak berasal dari ulama-ulama Islam. Oleh karena itulah kita nih sebagai terapis-terapis Tibun Nabawi hidupkan kembali bekam sesuai syariah. Jangan jangan kita asal-asalan dalam melakukannya. Kita perdalam ilmu Tibun Nabawinya. Kita pun ambil ilmu-ilmu dari kesehatan konvensionalnya. Kenapa? Karena ilmu-ilmu dari kesehatan konvensional sendiri pun itu berasal dari ulama-ulama Islam. Makanya kita jangan jangan anti, jangan alergi dengan ilmu-ilmu kesehatan konvensional. Karena kalau tidak ada ulama-ulama Islam di zaman dahulu, sekarang tidak akan ada lagi ulama-ulama apa ilmuwan-ilmuwan dari Barat yang mengetahui ilmu kesehatan. Hmm. Alkohol saja pun itu berasal dari bahasa Arab, alkohol gitu kan. Sekarang dipakai oleh dunia kesehatan Barat sebagai apa anti inflamasi, sebagai pembiusan ya, pembiusan alami, apa pembiusan lokal gitu dengan alkohol. Padahal alkohol sendiri diambil dari bahasa Arab ya. Makanya bagi seorang penyehat tradisional yang bergelut di bidang tibbun nabawi, jangan anti dengan metode kesehatan apa konvensional. Yuk kita sama-sama gali ilmunya, kita jadikan sebagai pencerahan bagi kita, karena memang Rasulullah memang mengajukan itu terus kita belajar. Karena apalagi untuk metode kesehatan ya, itu sangat berhubungan sekali dengan nyawa orang lain, makanya kita jangan sembarangan. Kita harus benar-benar menguasainya. Dan ini Thomas W. Anderson, ini di Inggris ya, di Inggris yang membuat buku 100 Disease Treated by a Cupping Therapy tahun 1985. Jadi memang bekam sudah diakui, bekam memang sudah diakui. Jadi kalau ada yang ragu terhadap pengobatan bekam, karena mungkin kurang literasinya. Tapi ada juga yang terlalu percaya gitu, sampai apa-apa penyakit dibekam. Padahal kita pun harus proporsional. Ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa dibekam. Harus tahu itu. Tidak bisa sembarangan. Soalnya kalau kita sembarangan, khawatirnya bisa mengakibatkan penyakit atau efek samping yang lebih apa negatif. Khawatirnya seperti itu. Definisi bekam, ya kita akan masuk ke definisi nih. Kita mengetahui bekam mungkin hanya pengisapan saja, sedot darah saja. Sementara kita tidak tahu cara penyedotannya seperti apa. Maka di sini saya akan jelaskan definisi pembekaman. Yang saya ambil adalah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bekam adalah proses pengeluaran darah melalui kulit perifer. Kulit perifer itu apa? Kulit ari, kulit bagian luar. Jadi tidak sampai ke pembuluh darah. Ya, tidak sampai ke pembuluh darah. Hanya di bagian kulit luar saja. Kalau ini bagian kulit ya, ini kulit saya zoom gambarnya sampai ribuan ini ya, ribuan kali lipat gitu ya, karena tidak mungkin kulit setebal ini. Pembekaman itu hanya terjadi di bagian kulit yang epidermis saja, yang di sana tidak dapat pembuluh darah. Soalnya kalau yang di bagian hipodermis itu untuk donor darah karena diambil di bagian pembuluh darah besar. Kalau yang dibekam itu tidak sampai ke pembuluh darah, hanya di bagian bawah kulit. Kenapa hanya di bagian bawah kulit? Karena setelah 29 sampai 35 hari, darah itu mengalami regenerasi. Nah, darah yang sudah tidak terpakai lagi, itu dibuang dari pembuluh darah dan mengendap di bagian bawah kulit. Makanya sunahnya berbekam itu sebulan sekali. Maaf ya. Makanya sunah berbekam itu sebulan sekali, karena 29 sampai 35 hari, darah itu melakukan regenerasi. Walaupun usia darah 120 hari ya, usia darah itu 120 hari atau 4 bulan. Tapi setiap 29 sampai 35 hari, darah itu mengalami regenerasi. Kalau yang masih bisa dipakai nanti didaur ulang oleh sumsum tulang belakang, oleh ginjal, oleh limfa. Tapi yang sudah tidak terpakai itu dibuang, diendapkan di bagian pembuluh apa di bagian bawah kulit di luar pembuluh darah.
Nah, kalau begitu, bagaimana bekam bisa menyembuhkan? Bekam itu bisa menyembuhkan dengan kita mengikuti metode pertahanan tubuh yang dikomandoi oleh sel darah putih. Sel darah putih itu ketika terjadi penyakit di dalam tubuh kita, terjadi perlukaan di dalam tubuh kita, terjadi cedera di dalam tubuh kita, sel darah putih itu langsung bergerak menuju tempat-tempat yang terjadinya penyakit itu. Ya, sel darah putih langsung bergerak, dikomando oleh otak, disuruh bergerak. Oh, contohnya kalau misalkan ada virus yang masuk ke usus tuh, ya misalkan, masuk otak tuh mengomando, sel darah putih di usus ada virus, silakan kalian berantas, langsung masuk sel darah putih ke usus. Makanya di usus terjadilah peradangan, suka ingin buang air besar. Karena si virus sedang dibantai oleh si sel darah putih. Begitu juga di bagian tubuh yang dibekam. Otak itu tahunya ketika dibekam itu dilukai. Maka sel darah putih langsung dikomando oleh otak ke bagian tubuh yang dilukai tersebut. Kalau yang dilukainya titik yang berhubungan dengan lambung misalkan, maka sel darah putih langsung menuju lambung. Memperbaiki lambung, menjaga lambung, dan memperbaiki kulit yang dilukainya. Makanya ketika dibekam di bagian yang berhubungan dengan satu organ, organ itu akan mendapatkan kesehatan yang lebih maksimal. Makanya penentuan titik bekam itu penting, tidak sembarangan gitu. Oh ini penyakitnya berhubungan dengan jantung, ambil titik jantung. Otak langsung memberikan komando, oh ini titik jantung sedang ada yang melukai ini. Langsung sel darah putih ke jantung. Sel darah putih datang ke jantung, tek, jantungnya langsung dibantu disembuhkan. Bagian kulit yang dilukainya pun dibantu disembuhkan. Maka jantungnya pun akan semakin kuat. Itulah kenapa bekam bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam organ tubuh kita. Padahal pembekamannya tidak sampai ke pembuluh darah. Karena tadi ada sistem pertahanan tubuh yang membantu proses penyembuhan, yang membantu proses pertahanan ketika dilakukan proses pembekaman. Karena sel darah putih itu kan kalau misalkan kita ada virus yang masuk, seperti saya nih, sedang ada virus influenza yang masuk, sel darah putih itu memberikan efek penyembuhan dulu dengan memberikan demam dulu. Demam itu supaya sel darah putihnya apa? Pembuluh darahnya melebar sehingga sel darah putih mudah masuk. Nah, ketika mudah masuk, maka otomatis bagian-bagian tubuh yang sedang terkena penyakit itu dibantu oleh sel darah putih diperbaiki, disembuhkan. Makanya demam dulu. Maka ketika demam, kalau cuma 1 hari 2 hari itu wajar. 3 hari masih wajar, tapi kalau udah lebih dari 3 hari, berarti ada yang salah. Makanya perlu ditangani secara intensif. Kalau masih 3 hari, di bawah 3 hari, demam masih wajar ya. Itu adalah efek supaya, proses penyembuhan oleh sel darah putih di dalam tubuh kita. Sama dengan bekam, makanya ketika berbekam itu kadang-kadang suhu tubuh naik dulu, Pak. Makanya setelah dibekam jangan langsung mandi. Tunggu 3 jam sampai suhu tubuhnya kembali normal. Kalau langsung mandi, khawatirnya tubuhnya masih panas, langsung disiram air, ada beberapa pembuluh darah yang pecah. Malah terjadi stroke, mau dibilahi menjalik. Gitu ya. Jadi kenapa bekam bisa menyembuhkan? Itulah alasannya. Karena ketika dilakukan perlukaan dengan bekam, otak langsung memberikan komando kepada sel darah putih untuk memperbaiki organ yang dilukai tersebut. Jadi insya Allah dengan berbekam penyakit apapun bisa dinetralisir, kecuali beberapa penyakit yang memang merupakan kontraindikasi. Insya Allah. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya kontraindikasinya seperti apa dan larangan-larangan bekam itu seperti apa, titik-titik yang tidak boleh dibekam seperti apa. Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Nah ini perbedaan darah bekam dengan darah apa namanya dengan darah yang didonorkan. Kalau darah bekam warnanya seperti ini, kalau darah yang bersih yang didonorkan seperti ini. Dari baunya juga beda ya, dari teksturnya juga beda. Nanti silahkan dibaca saja ini karena akan di-share nanti juga nantinya ya. Nah, mengapa harus rutin berbekam? Mohon maaf ya, saya minum dulu ya, sudah mulai agak ini kering. Nah ini mengapa harus berbekam? Karena seperti tadi saya sampaikan, usia darah itu 120 hari dan setiap 29 sampai 30 hari darah akan rusak secara bergiliran gitu ya, tidak rusak secara bersamaan. Maka jika selama 4 bulan tidak dilakukan detoksifikasi, maka tubuh akan diisi oleh darah hasil daur ulang. Makanya sebaiknya sebelum didaur ulang segera keluarkan. Ya, itulah kenapa kita harus berbekam. Manfaatnya tadi ya,
untuk detoksifikasi, untuk membuang oksidan, membuang radikal bebas, regenerasi sel, regenerasi jaringan, mempelajari sirkulasi darah, kemudian mempelajari oksigen, suplai oksigen kepada darah dan kepada organ, selain nutrisi juga kepada organ-organ tubuh yang memang membutuhkan. Nah, sekarang kita harus tahu nih waktu terbaik berbekam itu kapan saja. Ada beberapa literasi yang didasarkan dari hadis ya. Yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu khairu ma tahtajimuna fihi sabi asar wa tis'a asar wa isda wa isrin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, waktu terbaik berbekam adalah tanggal 17, 19, 21. Bulan apa? Bulan Hijriah. Dan insya Allah besok ya tanggal 20 sudah masuk ke tanggal terbaik berbekam. Ya. Tanggal 20 sudah masuk ke tanggal terbaik berbekam. Jadi kalau mau berbekam mulai besok silahkan, itu sangat baik. Ya. Kenapa? Itu bisa disebut tanggal berbekam terbaik, tanggal-tanggal tersebut karena seluruh cairan di muka bumi termasuk darah dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Darah bergejolak apa, terangkat ke permukaan. Jadi darah kita kan cairan ya. Ketika terjadi gravitasi bulan itu bergejolak. Ya, bergejolak. Maka ketika dibekam, maka terjadilah detoksifikasi terbaik. Subhanallah ya. 14 abad yang lalu Rasulullah sampai bisa menyampaikan ini. Ini alasan ini baru terbuka di abad ke-19. Ya, 15 abad kemudian baru bisa diketahui. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas juga Rasulullah itu berbekam ketika sedang melaksanakan ihram dan meminta berbekam ketika sedang berpuasa. Ini untuk menjawab apakah berpuasa saat berbekam saat berpuasa membatalkannya? Maka melalui hadis ini dinyatakan bahwa tidak membatalkannya. Walaupun ada hadis yang menyatakan ketika berbekam pada saat saum yang berbekamnya batal, yang membekamnya pun batal. Ada hadis itu dan sahih. Kalau kita lihat asbabul wurudnya, ketika berbekam saum berbekam itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertamanya disesuaikan dengan hadis yang tadi ya, yang dibekam dan yang membekamnya batal adalah dia semakin lemah sehingga tidak bisa melanjutkan saumnya. Kalau sudah seperti itu, maka yang dibekam akhirnya harus berbuka puasanya, yang membekam pun harus bertanggung jawab, harus berbuka puasanya. Tapi ketika dalam kondisi yang stabil, kondisi yang fit, Rasulullah sendiri pun berbekam, maka tidak batal kalau memang memungkinkan berbekam. Jadi ketika akan membekam pada saat sahur, kondisi pasien kita harus kita perhatikan, memungkinkan atau tidak untuk dibekam. Kalau memungkinkan silahkan saja, tapi kalau tidak memungkinkan ya mohon maaf jangan dibekam, gitu ya. Ini dari Sahih Bukhari nomor 1938. Ya. Nah, ini alasannya kenapa berbekam saat sahur sangat efektif. Pertama, pencernaan sedang beristirahat sehingga menghemat energi yang dikeluarkan oleh tubuh. Energi sepenuhnya digunakan oleh tubuh untuk proses detoksifikasi dan recovery darah. Jadi, karena kan kita sedang saum, eh, pencernaan kita itu beristirahat. Yang terjadi adalah detoksifikasi. Maka ketika dikeluarkan, yang otomatis akan terjadi itu energi itu dikeluarkan sepenuhnya untuk mengeluarkan racun dari dalam tubuh. Buktinya apa? Buktinya ketika kita saum, napas kita bau. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, bau juga. Itu artinya apa? Sedang terjadi detoksifikasi. Makanya ketika saum, tubuh kita itu cenderung lebih sehat. Ya. Insya Allah cenderung lebih sehat tubuh kita itu. Makanya perbanyaklah saum untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Dan lebih bagus lagi ketika sedang sahur dilakukan proses pembekaman. Contohnya nanti nih, kan tanggal terbaik bekam itu hari Ahad, hari Selasa, dan hari Kamis. Coba sahur di hari Kamisnya sambil berbekam itu akan insya Allah luar biasa. Ya. Dan menurut Ibnu Sina, pembekaman terbaik itu antara duhur sampai asar. Ya. Antara duhur sampai asar. Kenapa? Suhu tubuh sedang panas, pembuluh darah mengembang, dan darah bergejolak. Maka toksin terangkat ke permukaan, dan itulah terjadi detoksifikasi terbaik. Jadi kalaupun bertanya kapan waktu berbekam terbaik ya antara zuhur sampai asar. Kapan yang terburuk? Yang terburuk itu adalah di atas jam 10 malam. Karena di atas jam 10 malam bisa berakibat fatal, Bapak Ibu. Kenapa? Berbekam di atas jam 10 malam bisa berakibat fatal. Jantung itu jam kerjanya sampai jam 9 malam. Maksimal jam 10 malam.
Setelah lewat jam 10 malam, detakannya melambat. Kenapa? Tubuh kita sedang diharuskan beristirahat. Ya, tubuh kita sedang diharuskan beristirahat. Makanya Rasulullah tuh mencontohkan pola istirahat itu adalah dari Isya sampai di sepertiga malam. Itu istirahat. Tidak dengan berbekam kan? Walaupun bekam terbaik, tapi tidak berbekam di jam-jam tersebut Rasulullah sendiri pun. Tapi berbekamnya di antara duhur sampai asar tadi, tidak di malam hari. Di malam hari gunakan untuk istirahat. Kenapa? Karena ketika malam hari itu yang bekerja itu liver, ginjal, limfa, paru, ya, usus itu sedang bekerja semuanya ketika sedang beristirahat. Makanya ketika bangun tidur, napas kita bau, pertanda apa? Usus kita sedang detoksifikasi. Liver kita sedang membuang racun-racun dari dalam tubuh kita sehingga ketika buang air besar, buang air kecil itu berwarna pekat sekali. Ya. Terus bagaimana kalau dilakukan pembekaman di jam-jam tersebut? Kalau dilakukan pembekaman di jam 10 malam ke atas, khawatirnya jantung yang sudah melemah tadi detakannya dipaksa berdetak kencang lagi. Kebayang nggak? Jantung yang sudah lemah jadi dipaksa detakannya kencang. Kalau detakannya jadi lebih kencang lagi, khawatirnya kolaps, dia gagal bekerja. Mending-mending kalau cuma gagal bekerja saja. Tapi kalau sampai berhenti bekerja bagaimana? Nah, untuk bilang itu bisa terjadi sampai akibat yang paling fatal. Ya. Makanya sebaiknya berbekal itu di siang hari. Boleh kalau misalnya pagi-pagi jam 9, ketika suhu tubuh kita udah panas. Kalau pagi-pagi banget gimana jam 6, jam 7? Sebetulnya sudah boleh, tapi efektivitasnya tidak maksimal. Beda kalau ketika suhu tubuh kita sudah panas. Kalau suhu tubuh kita sudah panas, pembakaman akan berlangsung lebih maksimal lagi. Makanya kalau klinik kami itu bukannya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Ya. Klinik kami itu bukannya jam segitu. Jadi kalau malam tidak menerima pasien kami. Makanya kalau kita Zoom ya jam 8 gitu ya. Supaya sudah tidak terganggu lagi oleh pasien-pasien kita. Ya. Nah, ini kinerja bekam. Contohnya ini adalah pembuluh darah. Ini darah statis, ya, CPS. Kemudian patologika apa? Darah rusak lah intinya ya. Darah rusak. Ini akhirnya terbuang dari pembuluh darah dan menekan pembuluh darah. Nah, pembekaman itu adalah si CPS-nya itu ditarik supaya si pembuluh darahnya kembali ke posisi normal, tidak tertekan. Makanya dengan berbekam aliran darah akan semakin lancar, tubuh akan semakin fresh. Saya yakin semuanya sudah tahu ya. Nah, contohnya seperti ini contoh pembuluh darah yang tertekan oleh kolesterol nih, oleh lemak. Makanya dengan pembekaman, insya Allah akan membantu darah-darah yang bercampur dengan lemak darah, ya, dengan lemak. Ini ada juga yang untuk kotoran-kotoran yang tinggal di bagian dalam pembuluh darah, bagaimana cara mengobatinya dengan bekam itu? Tadi, dengan berbekam itu memicu jantung berdetak lebih kencang. Maka ketika jantung berdetak lebih kencang, kalau kita ada kotoran di apa ya di pipa gitu di paralon, kita siram dengan air yang lebih banyak, maka si kotoran itu akan terdorong. Sama, ketika jantung kita detakannya lebih kencang, kotoran-kotoran yang mengendap di bagian dalam pembuluh darah itu pun akan terdorong terbuang. Maka walaupun adanya tinggalnya di bagian pembuluh darah seperti kolesterol, gula, purin ya yang tinggal di dalam pembuluh darah dengan berbekam insya Allah akan dibantu terbuang gitu. Ini kinerja bekam, kenapa bekam bisa memberikan kesehatan gitu ya. Nah ini insya Allah kita akan bahas besok ya. Sekarang saya akan mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan, soalnya di kolom chat sudah banyak sekali yang masuk nih. Ya, saya akan coba baca satu persatu, mudah-mudahan terjawab semuanya ya. Link absensi, link absen. Oh, itu banyak kan yang link absen ya. Link absen, link absen banyak yang benar. Link absen. Oke. Bagaimana cara mensiarkan bekam kepada masyarakat bahwa bekam itu adalah pengobatan terbaik. Tetapi pandangan masyarakat bekam itu adalah pengobatan, tetapi terapi. Mungkin yang namanya pengobatan ya minum obat kimiawi herbal itu ya jamu, mohon arahannya. Oke, eh, cara mensiarkan bekam kepada masyarakat adalah kita
semakin banyak saja orang yang kita terapi. Karena semakin banyak orang yang kita terapi, otomatis akan semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Akan semakin banyak orang yang paham bahwa oh iya ternyata setelah dibekam tanpa minum obat sekalipun itu akan memberikan efek yang lebih maksimal. Tapi bagaimana pendapat masyarakat bahwa ya, kalau pengobatan ya minum obat gitu? Ya tidak salah, tidak salah. Tapi berikan pemahaman kepada masyarakat kalau darah kita kotor, mau minum obat sebanyak apapun, ya, mau minum obat sebanyak apapun, itu tidak akan mudah masuk ke dalam organ yang dituju. Tapi kalau aliran darahnya bersih, aliran darahnya lancar, walaupun hanya minum obat yang bisa dibilang dosis paling rendah sekalipun, itu akan masuk ke dalam organ yang dituju. Makanya berikan pemahaman itu. Jadi bekam itu kalau memang bagi orang-orang yang menganggap bahwa bekam itu terapi, ya memang terapi untuk kesehatan juga gitu. Dan dengan dibekam bisa membantu kalau memang sedang mengkonsumsi obat, bisa membantu proses penyerapan obat lebih mudah diterima. Gitu ya, Pak Supri ya. Mudah-mudahan nanti Pak Supri, apalagi Pak Supri di Papua ya, yang mungkin si arah bekamnya agak lebih sulit diterima karena di situ mayoritas mungkin tidak beragama Muslim kan. Tapi mudah-mudahan dengan adanya Pak Supri di sana, siarnya bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat. Tapi ya, saya seperti itu tadi Pak. Siarkan kepada masyarakat bahwa dengan berbekam, mau minum obat apapun akan lebih mudah diterima oleh tubuh. Masih kimia, minum obatnya nggak apa-apa. Pelan-pelan saja Pak, jangan langsung dijudge bahwa kimia itu racun. Nanti juga akan paham sendiri kok. Pelan-pelan saja kita kasih pemahamannya. Ya. Tapi jelaskan bahwa dengan dibekam, Bapak atau Ibu minum obat apapun akan lebih mudah diterima. Beda kalau darahnya kotor. Kalau darahnya kotor, maka kecil kemungkinan tubuh kita menerima obat yang masuk ke dalam tubuh ini. Itu salah satu cara Pak ya, salah satu caranya. Dan cara yang terbaiknya Bapak silakan bekam sebanyak-banyaknya orang yang ada di sana. Biarkan mereka merasakan manfaatnya terlebih dahulu. Bekam sanak keluarga dulu Pak, terus teman-teman terdekat insya Allah. Ya itu ya, silakan di ini. Bisa nggak diagnosis tensi 120 per 78 atau 60 dengan bekam kering? Sebetulnya kalau ini dengan bekam basah pun masih boleh sih Pak. Ya, per 78. Kalau per 60 memang nggak riskan. Tapi kalau masih per 78 masih boleh di bekam basah pun. Tapi kalau bekam kering insya Allah masih aman. Ya, insya Allah kalau di bekam kering aman. Kadang ada pasien berapa, nanya berapa tarifnya, apa yang mesti kita jawab. Ya seperti tadi saya sampaikan Pak. Ya, seperti tadi saya sampaikan, silakan Bapak sesuaikan saja. Kalau misalkan Bapak harus menggunakan transport ke tempat pasien kita, ya kita jangan sampai lebih kecil dibanding transportnya gitu. Jangan sampai kita tidak bisa pulang, ya. Karena kan kita datang ke sana pun kita tidak 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 menggunakan apa ya, tidak menggunakan air mentah gitu. Harus menggunakan bensin, apalagi kalau kita menggunakan kendaraan umum gitu kan lebih lebih ribet lagi. Ya makanya sesuaikan saja, ya, sesuaikan saja. Apakah boleh kita menyarankan minum herbal setelah berbekam? Sangat 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 boleh Bu, ya. Karena herbal dan bekam itu sinergi terbaik ya. Tadi kan di dalam hadis sarbatin asal wasartot ini jam. Jadi minum madu dan berbekam. Madu kan bagian dari herbal ya. Makanya ketika kita memberikan apa herbal pasca bekam itu sangat efektif. Jadi setelah darahnya bersih, bantu dengan nutrisi untuk memperbaiki organ tubuh yang memang membutuhkan. Ya, gitu. Jadi sangat 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 dianjurkan kita merekomendasikan herbal kepada orang yang telah kita bekam sangat boleh. Saat badan demam boleh nggak dibekam? Nah ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ya. Kita harus tahu dulu angka maksimum demam itu seperti apa, ya. Angka maksimum bekam itu, demam itu seperti sampai seberapa gitu. Kalau masih di angka demam normal di bawah 38, di bekam insya Allah masih aman. Karena pasca bekam kemungkinan suhu tubuhnya naik pun tidak terlalu eh, apa, tidak terlalu tidak terlalu signifikan naiknya.
Tapi kalau sudah atas 38, apalagi sudah 39, sebaiknya jangan dibekam Pak demamnya. Soalnya kalau dibekam pada saat demam setinggi itu, khawatirnya kan suhu tubuh akan naik dulu tuh beberapa saat ya. Khawatirnya malah sampai ke merusak pembuluh darah. Pernah mungkinnya melihat anak kecil yang step akibat saking panasnya gitu ya, saking panasnya suhu tubuhnya, yang dikhawatirkan pun seperti itu. Jadi kalau misalkan demamnya masih di bawah 38, masih boleh. Tapi kalau udah di atas 38, apalagi sampai angka 39, sebaiknya jangan dibekam. Untuk demi keamanannya, Pak. Ya, seperti itu. Perokok aktif apakah dengan dibekam minimal berkurang? Ahli bekam tapi perokok aktif. Nah ini Pak, Bu, ya, kita harus yakini dulu bahwa bekam itu adalah metode pengobatan sunnah. Dan rokok tidak pernah ada yang menghukumi baik. Ya. Rokok tidak pernah ada yang menghukumi baik. Hukumnya kalau tidak makruh, ada sebagian yang menghukumi haram. Pertanyaannya, apakah mungkin seorang yang sedang menjalankan sunnah mau menjalankan sesuatu yang masih makruh gitu? Padahal sunnahnya saja belum tentu diterima oleh Rasulullah, apa oleh Allah gitu ya. Belum tentu sunnah-sunnah yang dilakukan itu sesuai dengan arahan Rasulullah. Ini yang sudah jelas-jelas makruh yang sebaiknya memang dihindari masih dilakukan. Kira-kira seperti apa pemikiran kita gitu ya? Nah, kira-kira seperti apa pemikiran kita? Kita sedang menjalankan sunnah nih, kok masih kita melaksanakan sesuatu yang makruh. Bahkan sebagian mengharamkan. Bagaimana mungkin doa kita akan diterima? Makanya kita yakini dulu bahwa bekam ini adalah metode pengobatan langit, metode pengobatan sunnah supaya ada motivasi kita untuk mengurangi merokoknya itu, ya, mengurangi merokoknya itu. Terus bagaimana kalau misalkan pasien kita nih yang perokok aktif yang dibekam? Kalau pasien kita yang perokok aktif, kita bisa bekam titik paru-parunya, Pak Bu ya. Kita bekam titik paru-parunya, kita perlihatkan betapa hitamnya darah di titik paru-parunya. Walaupun darah bekam masih hitam. Tapi setidaknya kita memberikan sugesti kepada pasien kita, Pak lihat, karena Bapak perokok, ini titik paru-paru Bapak darahnya sehitam ini. Kebayang nggak kalau dibiarkan Pak paru-paru Bapak seperti apa? Kalau saya seperti itu Pak Bu, Alhamdulillah dengan seperti itu banyak orang yang minimal mengurangi rokoknya dan alhamdulillah sekarang sudah banyak juga yang berhenti merokok. Dengan wasilah diperlihatkan darah bekam yang sangat pekat, sangat hitam di titik paru-parunya. Atau kalau misalkan yang pekat di titik yang lain, nggak apa-apa, perlihatkan saja. Titik akahil yang paling pekat, paling hitam, paling banyak misalkan. Perlihatkan saja. Ini loh, darah Bapak nih, karena banyaknya nikotin di dalam tubuh Bapak, darahnya sampai seperti ini. Kebayang nggak bagaimana mengeraknya di dalam, apa namanya, di dalam pembuluh darah Bapak. Makanya jangan salahkan kalau misalkan nanti Bapak kena stroke, misalkan seperti itu. Nanti dia takut sendiri tuh, ya. Nanti dia takut sendiri. Mudah-mudahan dengan dia takut-takutnya seperti itu kan, ini menakut-nakutinya dalam tanda kutip untuk kebaikan ya, untuk menghentikan eh, apa namanya, menghentikan merokoknya. Mudah-mudahan dengan seperti itu bisa mengurangi atau bahkan menghentikan kebiasaan merokoknya. Kalau saya seperti itu caranya Bu. Ya, alhamdulillah dengan cara seperti itu banyak sekali testimoni-testimoni dari pasien-pasien yang akhirnya berhenti merokok. Alhamdulillah. Ahli bekam tapi perokok aktif. Nah, ini juga harus kita ini ya, harus kita pahamkan. Kita itu sedang melaksanakan terapi kesehatan untuk pasien-pasien kita. Contohnya ketika ada pasien yang eh, kena penyakit asma, otomatis kita larang dia untuk merokok. Tapi kitanya masih merokok, kira-kira seperti apa pasien kita akan menerimanya? Ya. Jadi tadi seorang terapis itu adalah harus apa namanya, harus eh, menjadi teladan kesehatan. Apakah bekam juga bisa mengatasi masalah kecanduan, misalnya bisa kecanduan games dan merokok? Kalau sampai sejauh ini, memang tidak ada jurnal, tidak ada penelitian, tidak ada riset yang bisa mengarahkan ke arah sana, Pak ya. Yang bisa itu dengan rukiah, Pak. Rukiah kecanduan memang ada, ya, seperti itu. Karena salah satu penyebab kecanduan itu adalah salah satunya adalah gangguan jin. Ya, apalagi yang kecanduan-kecanduan kepada hal-hal yang berbau maksiat itu murni gangguan jin. Kayaknya wajar kalau misalkan di rukiah bisa bereaksi dan berhenti kecanduannya, insya Allah. Jadi sangat bisa kalau dengan rukiah. Tapi kalau dengan bekam, sampai saat ini belum ada penelitian yang bisa menjelaskan ke arah situ.
Tapi bisa juga dirutinkan berbekam di area titik saraf seperti di apa di umum muhid, di komah 2, di ahdain. Itu bisa memberikan efek relaksasi kepada saraf kita. Mudah-mudahan dengan saraf kita rileks, kita tidak perlu lagi mendapatkan relaksasi dari hal-hal lain seperti game dan merokok gitu. Ya, itu bagian dari ikhtiar kita Pak dengan bekam seperti itu. Tapi kalau untuk apa risetnya belum ada yang mengatakan bahwa bekam bisa mengobati masalah kecanduan gitu ya, belum ada. Yang ada itu dengan ruqyah. Makanya seorang pembekam itu sebaiknya menguasai juga ilmu ruqyah. Karena ruqyah dan bekam itu memang salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan kalau kalau bisa sebelum dibekam itu diruqyah dulu, ya. Kalau bisa sebelum diruqyah itu dibekam dulu. Itu akan lebih efektif lagi. Ya. Saat sakit gigi, di bagian mana yang dibekam? Sakit giginya karena apa dulu, Bu? Karena ada beberapa penyebab sakit gigi ya. Maaf sebentar. Maaf ya, saya masih flu nih soalnya. Oke. Sakit gigi itu ada beberapa penyebab, Bu. Ada memang karena faktor panas dalam, sariawan ya. Kalau memang karena faktor panas dalam, maka yang dibekam itu titik lambungnya dulu, Bu. Titik lambungnya dulu. Ya, titik lambungnya dulu dibekam untuk mengurangi pembengkakan pada gusinya. Karena ketika gusi sakit, gigi pun terasa sakit. Jadi bagian lambungnya dulu yang dibekam. Di mana titik lambung? Insya Allah besok kita akan bahas ya titik-titik yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Ditambah kalau misalkan kalau ada karena faktor giginya berlubang, memang bekam tidak tidak menjadi solusi terbaik. Ya solusi terbaiknya diperbaiki giginya gitu. Mungkin dengan ditambal atau dengan dicabut gitu ya supaya tidak terganggu. Tapi kalaupun untuk meminimalisir rasa sakitnya, dibantu ke titik saraf pada gigi yaitu di azuknu di dagu, Bu ya. Eh, dan di bagian tulang rahang ini, tulang rahang ya, tulang rahang ini. Di insya Allah nanti bisa membantu sistem saraf kepada gigi. Tapi bukan berarti menyembuhkan, tapi itu menetralisir rasa sakitnya gitu. Kalau misalkan bolong ya tetap harus diperbaiki giginya. Ya gitu Bu ya. Umur berapa tahun anak-anak boleh dibekam? Kalau saya pernah membekam anak saya yang 5 tahun pernah dibekam Pak. Ya, anak saya yang 5 tahun pernah dibekam. Dari usia 4 tahun pernah saya bekam. Jadi kalau bertanya anak-anak berapa tahun boleh dibekam, sebetulnya di usia 4 tahun pun boleh dibekam. Cuma pembekamannya ya tentu saja tidak sebanyak atau tidak se ekstrim orang-orang dewasa. Karena kalau dari segi biologis, anatomi, anak-anak itu organ tubuhnya masih bagus, tidak perlu mendapatkan terapi yang terlalu ekstrim. Kalaupun cuma dibekam satu dua titik ya itu hanya untuk perkenalan saja Pak. Ya, hanya untuk perkenalan saja, mengenalkan bekam itu seperti ini gitu. Dan perlukaannya pun jangan terlalu banyak gitu. Ya, perlukaannya pun tidak terlalu banyak. Jadi cukup mungkin dari satu titik 2 sampai 3 perlukaan untuk mengenal saja, supaya anak itu mau dibekam nantinya. Soalnya kalau kita langsung berikan titik yang cukup banyak, perlukaannya cukup banyak juga, khawatirnya malah anak-anak itu trauma, trauma gitu ya. Alhamdulillah anak saya yang baru 5 tahun eh, sudah bisa dibekam. Jadi pertanyaannya tadi 4 tahun pun boleh dibekam. Boleh minta jelaskan lebih detail penyakit apa saja yang tidak diperlukan. Nanti itu ada apa ya di pertemuan besok insya Allah kontraindikasi bekam dan titik larangan bekam. Ya, insya Allah bisa dipelajari. Makanya besok hadir. Ya, kalau tidak hadir sayang nanti ketinggalan. Kalau perut bunyi apakah lambung? Soalnya kalau dipakai sholat atau zikir perutnya bunyi terus sendawa. Ya memang kalau adanya sendawa itu berarti kelebihan udara di dalam lambung, Pak. Bapak atau ibu-ibu ya, Fitri ya. Bu Fitri. Ya. Kalau ada sendawa, perut kembung, itu memang ada kelebihan udara di dalam lambung. Kenapa? Karena cara kita mempelajari ilmu dari Rasulullah, perut kita itu diisi dengan 3 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu makanan, bagian kedua itu air, bagian ketiga itu eh, udara. Jika makanan yang terlalu banyak, kita akan merasa kalau di bahasa itu kemerkaan ya, engap gitu, engap. Kalau air yang terlalu banyak, kok kayak koclak gitu, lambung kita koclak. Kalau udara yang terlalu banyak itu disebut masuk angin, suka sering sendawa, suka sering kembung. Makanya
Kalau misalkan ada yang seperti itu, kemungkinan besar eh, terlalu banyak udara di dalam tubuh. Tapi kalau dipakai sholat atau zikir perutnya jadi bunyi, sebaiknya ibu ruqyah bu. Ya, soalnya yang namanya gangguan setan dari golongan jin eh, itu memang keinginannya mengganggu kehusuan kita dalam beribadah. Makanya diganggulah dengan berbagai macam cara. Salah satunya dengan membuat kita kembung, sendawa dan sebagainya. Ya, soalnya kalau kalau misalkan tidak waktu tertentu saja sih mungkin faktor lain ya. Tapi kalau hanya waktu tertentu seperti waktu sholat atau zikir, sebaiknya disertai dengan ruqyah. Ya, kemudian apakah penyakit kanker usus apakah nanti dipelajari titik bekam ya? Tentu saja Bu ya. Yang namanya berbekam ya harus tahu titiknya. Jadi insya Allah kita besok dipelajari Bu. Kanker usus setelah stadium akhir masih bisa dibekam karena sudah masuk kemo. Kalau untuk sudah masuk kemo, saya sih tidak merekomendasikan Bu ya. Saya tidak merekomendasikan karena khawatirnya kalau sudah kemo itu sudah ada beberapa sel dan beberapa organ tubuh yang mengalami kerusakan. Kan kemo itu dipanaskan ya. Kemo itu dipanaskan untuk apa? Untuk menghancurkan sel kankernya ya. Untuk menghancurkan sel kankernya. Jadi kalau cuma sel kankernya saja yang hancur sih alhamdulillah, tapi dikhawatirkan ada sel-sel lain juga yang ikut rusak. Ada organ-organ lain juga yang ikut terbakar juga. Jadi kalau dilakukan pembekaman, khawatirnya si daya tahan tubuhnya apa menurun gitu. Khawatirnya daya tahan tubuhnya menurun. Makanya kalau sudah kemo, saya sih tidak merekomendasikan. Tapi kalau misalkan memungkinkan di titik-titik tertentu silakan saja. Ya. Tapi kalau secara keseluruhan saya tidak merekomendasikan orang yang sudah di kemo dilakukan terapi bekam. Ya. Apakah penyakit kista atau bukan meo ya, miom bisa sembuh lewat bekam bagaimana? Insya Allah besok kita akan bahas juga ya, karena ini juga bagian dari titik bekam. Ya, ini bagian dari titik bekam. Ada titik bekam yang namanya titik alkiton, ada awarik yang bisa membantu titik-titik yang berhubungan dengan apa namanya sistem reproduksi. Salah satunya pengobatan atau penyembuhan rahim kita dari kista ataupun miom. Ya, kalau laki-laki membantu penyembuhan juga dari apa namanya dari apa namanya perbaikan prostatnya supaya memperlancar kesuburannya dan daya tahannya juga. Jadi insya Allah ini akan dibahas di pertemuan besok ya. Materi nanti ada pelatihan tentang apa bedanya? Ditunggu saja Pak ya. Materi nanti ada pemilihan tentang pengurusan SPT. Apa bedanya pemilihan SPT ini dengan seminar besok? Ditunggu saja. Karena sengaja saya bikin penasaran. Bekam bisa mengobati autis atau tidak? Kalau bisa titiknya mana? Autisme itu memang salah satu gangguan sistem saraf Pak ya. Jadi kalau mau dibantu dengan bekam, insya Allah bisa di titik umum muhid, koma dua, al-aqdain, dan kahil. Tapi itu tidak dilakukan bersamaan. Contohnya bulan sekarang di umum muhid, bulan depannya di koma dua, bulan depannya lagi di umum muhid lagi, bulan depannya di koma duanya lagi gitu. Apa diselang-selang seperti itu. Kalau yang di al-aqdain sama di al-kahil boleh disertai, misalkan umum muhid, aqdain sama kahil. Koma dua, aqdain sama kahil boleh, tapi yang umum muhid sama koma duanya jangan dilakukan bersamaan gitu ya. Kalau penyakit kanker, titik bekamnya apa ya? Kankernya apa dulu, Bu? Soalnya kan kanker itu macam-macam ya. Kalau kankernya kanker hati, ya otomatis di bagian liver. Kanker paru, ya di bagian paru-paru. Kanker usus, ya di bagian usus. Jadi, eh, kankernya itu tergantung dari kankernya kanker apa dulu. Ya, gitu. Jadi, insya Allah kita pun bahkan bisa pelajari besok ya. Kalau orang sedang stroke, kondisi saraf mata dan saraf mulut tidak bisa respon karena adanya penyumbatan di otak. Apa bisa diatasi dengan berbekam? Insya Allah sangat bisa sekali, Bu. Banyak sekali testimoni kasus-kasus stroke itu sembuh dengan bekam. Sangat banyak sekali, Bu. Ya. Kenapa? Karena kan tadi ada penyumbatan ya. Penyumbatan di otak itu bukan cuma di otaknya, tapi di pembuluh darah otaknya. Dan dengan dibekam, tadi si pembuluh darahnya itu kan mengalami pelebaran dulu untuk masuk apa? Sel darah putih. Nah, ketika sel darah putih masuk ke dalam pembuluh darah itu yang sudah melebar, kemungkinan besar penyumbat-penyumbatnya akan semakin mudah dinetralisir. Jadi kalau memang sedang stroke, kondisi saraf mata dan mulut tidak respon, bisa dilakukan pembekaman tadi di titik-titik yang berhubungan dengan sistem saraf. Mana saja, koma 2 dan umum muhid. Tapi tadi caranya di selang-selang gitu ya, tidak sekaligus. Dan dibantu juga dengan titik-titik yang lain.
Karena kan stroke itu penyebab utamanya darah tinggi ya, hipertensi. Maka langkah awalnya adalah perbaiki dulu sistem aliran darahnya supaya tidak terjadi lagi hipertensi. Karena kalau terjadi lagi hipertensi, khawatirnya malah si apa namanya darahnya tinggi lagi dan ada lagi pemecahan pembuluh darah ya. Tidak bisa ketut apakah bisa dibekam titiknya di mana saja, soalnya ada yang sampai operasi. Ini penyebabnya harus diketahui dulu Pak ya, harus diketahui dulu penyebabnya. Jadi kalau memang penyebabnya karena ada penyumbatan pada anus, mungkin akibat tinja yang sering ditahan sehingga menghalangi keluarnya udara dari dalam dari dalam anus keluar gitu ya. Ya memang mau tidak mau harus dikeluarkan tinjanya dengan cara operasi. Karena banyak sekali kan di sekarang kita ya yang menahan menahan BAB gitu ya, menahan buang air besar yang akhirnya terjadi penumpukan tinja pada bagian otot anus. Ya, pada anus terjadi penumpukan. Dan kalau sudah terjadi penumpukan di situ, jangankan yang lain yang keluar, angin saja, angin sendiri pun tidak bisa keluar gitu. Jadi kalau misalkan akibat penyumbatan itu, memang sebaiknya dilakukan operasi untuk mengeluarkan tinjanya. Tapi kalau karena faktor lain, mungkin karena lambungnya yang dingin gitu ya, bisa dibekam di area titik lambung dan usus, Pak. Ya. Mana titik lambung dan usus? Besok saja disimak ya, Insya Allah. Besok disimak ya. Dan diagnosis tadi katakan bahwa ada penyumbatan dan itu sudah angkat tangan. Jadi sekarang posisinya hanya home care di rumah. Kira-kira ada gambaran resikonya kalau dibekam. Oh, boleh kalau lebih lanjut. Eh, ya tadi Bu ya, penyumbatannya di area mana dulu? Oh, yang tentang stroke tadi ya. Yang stroke tadi boleh dibekam seperti tadi Bu ya, dibantu dengan pembekaman. Eh, apa namanya? Dibantu dengan pembekaman pada area ulun bukit dan koma 2. Nanti besok dijelaskan insya Allah ya. Ya, insya Allah besok. Kalau untuk susah buang angin, apakah karena lambung? Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, titik lambung dan usus. Titik lambung dan usus di mana? Besok dijelaskan titik bekam. Ya, makanya besok hadir ya, supaya paham titik bekamnya. Karena kalau kita jelaskan sekilas-sekilas sekarang, khawatirnya miskomunikasi, misinformasi. Maka insya Allah kita akan bahas untuk titik-titik bekam itu besok. Termasuk titik yang yang tidak boleh, kondisi yang tidak memungkinkan dibekam, besok kita akan pelajari juga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ada solusi ya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya, Bu. Kita yakini itu ya. Ma, apa bahwa ketika Allah menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya. Itu kita yakini dulu itu. Jadi kalaupun stroke dokter sudah angkat tangan, bukan berarti tidak ada obatnya. Insya Allah ada solusinya. Cuma bagaimana solusinya yaitu harus kita pelajari pelajari kondisi pasiennya seperti apa. Ya. Jadi kita bisa menentukan solusi yang tepat gitu. Kalau kita hanya mengira-ngira, khawatirnya malah salah. Soalnya yang namanya penyakit atau yang namanya berhubungan dengan kesehatan seseorang itu tidak bisa berdasarkan perkiraan saja, tidak bisa berdasarkan pengalaman pribadi saja. Harus tadi disertai dengan jurnal, harus disertai juga dengan expert opinion, gitu ya. Makanya insya Allah besok kita akan kupas tentang titik bekam, tentang kontraindikasi bekam, tentang teknik pembekaman, sampai teknik sterilisasi. Insya Allah kita akan bahas besok. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir, semuanya bisa menyimak, dan saya coba lihat daftar hadir sudah sampai mana nih? Oh, sudah 51 yang masuk ya. Sudah 51 yang masuk daftar hadir, silahkan dilihat nih. Ya, sudah 51 yang masuk di link daftar hadir. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini eh, menjadi mendapatkan manfaat dari pertemuan kita kali ini. Ya, sudah 51 yang masuk ya, walaupun yang hadir tidak sampai 51, mungkin ada beberapa yang beberapa yang mengisi 2 kali tapi tidak apa-apa karena ada time slapnya gitu ya, ada time stamp-nya. Jadi waktu yang pertama yang kita ambil gitu yang nanti untuk di daftar hadir. Waktu pertama kehadiran itulah yang kita ambil. Baik Bapak Ibu, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dengan materi yang sudah kita sepakati tadi, yaitu materi tentang bekam lanjutan. Kalau tadi bekam dasar ya, hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, pengertiannya.
Insya Allah untuk besok kita akan masuk ke bekam lanjutan, yaitu kontraindikasinya, titik-titik larangannya, titik-titik yang direkomendasikan untuk berbekam, termasuk teknik dan cara sterilisasinya juga insya Allah kita akan bahas besok. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, eh, sebelum berbekam juga besok akan kita bahas juga ya, karena kan masuk ke teknik ya, masuk ke teknik juga ya. Neuropati insya Allah bisa ya, neuropati insya Allah bisa sistem saraf karena kan kita mengaruh sistem saraf ya. Jadi insya Allah kita pelajari juga besok ya. Baik, sepertinya untuk malam ini kita cukup sampai di sini dulu Bapak Ibu, karena sudah setengah 10 malam, mungkin di waktu Indonesia bagian timur setengah 12 malam, khawatirnya terlalu siang, jadi insya Allah kita akan lanjutkan besok. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran dalam melaksanakannya, dan mudah-mudahan pertemuan kita Amin. pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menutup, marilah kita Amin. sama-sama Amin. tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an Subhanakallahumma la ilaha bihamdika illa asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi besok di jam yang sama. Mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz ilmunya. Ya, izin N ya Bapak Ibu ya. Khair Ustadz ilmunya.